Halo semuanya, selamat pagi. Kembali bertemu dengan saya Kak Syahda di mata pelajaran matematika. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, jadi kesempatan kali ini pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi kesebangunan. Ayo, teman-teman sudah belum mempelajari materi kesebangunan? Atau hanya membuka saja atau, alah besok kan diterangin, jadi nggak usah baca. Nggak boleh kayak gitu ya, harus membaca sedikit-sedikit agar sedikit tahu. Oke, kita lanjut. Nah, di materi kesebangunan ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama itu pengertian kesebangunan, yang kedua itu dua bangun yang sebangun, yang ketiga itu perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Hayo, kekongruenan kemarin sudah dijelasin Pak Fajar kan? Masih ingat atau enggak? Ntar kita bakal ulas sedikit ya. Dan yang terakhir, contoh soal. Nah, kekongruenan. Dua bangun yang kongruen adalah dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nih ada contoh bangun datar yang kongruen. Ini bangun datar apa ya? Ya, benar, bangun datar trapesium. Oke, lanjut kita masuk ke materi kita yang pada pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian kesebangunan. Kesebangunan merupakan dua buah bangun datar yang memiliki sudut sama besar serta memiliki sisi yang sama panjang. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi seperti yang ada di layar. Nah, jadi jika ada dua bangun datar yang mempunyai sudut sama besar dan juga sisi yang sama panjang, pasti bangun itu sebangun. Seperti contoh, ini ada bangun datar apa, teman-teman? Ya, benar, jejer genjang. Ada jejer genjang ABCD dan juga ada jejer genjang EFGH. Kenapa jejer genjang ABCD ini bisa sebangun dengan jejer genjang EFGH? Ya, benar, karena jejer genjang ABCD ini mempunyai sudut yang sama besar dan juga mempunyai sisi yang sama panjang dengan jejer genjang EFGH. Bisa dilihat panjang AB itu 2S, panjang EF itu S, panjang BC itu 2T, panjang FG itu T, panjang CD itu 2S, panjang GH itu S, panjang AD 2T, dan panjang EH itu T. Oke, lanjut materi yang berikutnya adalah dua bangun yang sebangun. Oke, dua bangun yang sebangun. Ini aku pindahkan ke sini dulu. Ada dua bangun datar persegi panjang. Ada bangun A dan juga ada bangun B. Apakah bangun A, bangun persegi panjang ABCD itu sebangun dengan bangun B, persegi panjang EFGH? Ayo kita lihat. Yang pertama, pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Sisi AD dan sisi EH merupakan AD per EH. 2/4 sama dengan 1/2,5. AD-nya 2, EH-nya 4. Sisi AB dan EF. AB-nya 4, EF-nya 8. 4/8, 1/2 juga. Yang ketiga, sisi BC. BC dan FG. BC-nya 2, FG-nya 4. Jadi 2/4, 1/2 juga. Yang terakhir, sisi CD dan GH. CD-nya 4, GH-nya 8. Jadi 4/8, 1/2 juga. Sehingga dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa AD per EH sama dengan AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH. Itu bukti yang pertama, bukti mengenai sisi. Lanjut kita buktikan melalui sudut. Kita lihat bukti yang kedua. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut E.
Sudut B, pojok kanan bawah, sama dengan sudut F, pojok kanan bawah juga. Sudut C, pojok kanan atas, sama dengan sudut G. Dan yang terakhir sudut H sama besar dengan sudut D, pojok kiri atas. Itu ya teman-teman, apakah teman-teman paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Masih ingat nggak ya pelajaran yang dikasih sama Pak Fajar kemarin tentang kekongruenan? Oke. Perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun itu, bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti bangun itu sebangun. Tapi jika bangun itu sebangun belum tentu kongruen. Nah, kesimpulan ini bisa menjadi pegangan buat teman-teman jika nanti menghadapi soal-soal ulangan, soal-soal ujian sekolah, atau ujian nasional yang sebentar lagi akan teman-teman hadapi. Yuk, ingat-ingat lagi ya, kita bicara bareng-bareng. Seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, jika bangun itu sebangun, belum tentu kongruen. Oke. Next. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Oke, contoh soal yang pertama ini kakak ambil dari soal ujian nasional matematika SMP 2016. Jadi di SMP juga sudah ada materi kesebangunan. Ini ada gambar pohon, air, dan juga ini ada titik-titik yang dibuat sendiri. Soalnya adalah Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapakah lebar sungai tersebut? Oke, pembahasan. Ini kita perhatikan perumpamaan. Jadi perumpamaannya dengan segitiga siku-siku ABP. Nah, seperti ini ya, segitiga siku-siku gambar ini. Kita gambar lagi menjadi seperti ini. AB 8 meter, AD 4 meter, DC 6 meter. Lebar sungai dapat dihitung dengan memanfaatkan kesebangunan segitiga. Nah, ini kan sebangun nih segitiganya. Segitiga BDC dan juga segitiga PAB. Segitiga BDC atas sini dan juga segitiga PAB. Oke, lebar sungai DP. DP per AP sama dengan DC per AB. Jadi yang posisi tegaknya ini dari sini sampai sini itu diper keseluruhan. Sisi miringnya juga seperti itu. Nah, dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui dengan rumus, sehingga dapat diketahui bahwa lebar sungai DP-nya itu 12 meter. Ini rumusnya sudah saya tuliskan di PowerPoint ya. Oke. Lanjut soal kedua. Soal kedua ini kakak ambil juga dari ujian nasional matematika SMP tahun 2010. Nah, ini ada bangun datar trapesium ABCD. DC 12 cm, AB 6 cm. P dan Q merupakan titik tengah diagonal BD dan AC. Berapakah panjang PQ? Jadi kita cari panjang PQ yang kecil itu. Pembahasan. Nah, ini kakak ada sedikit rumus cepat yang untuk dapat memperoleh panjang PQ. Caranya PQ sama dengan 1/2 DC min AB. Sehingga diketahui PQ sama dengan 3. Jadi jawabannya C. Nah, kita sudah selesai materi yang kakak bahas, yaitu mengenai kesebangunan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman paham? Atau ada yang mau ditanyakan?
Jika tidak ada pertanyaan, nah sudah terlihat ya, ini karena kakak nggak bikin efek, jadi tinggal slideshow aja udah kelihatan semua. Agenda minggu depan adalah ulangan harian materi kekongruenan dan kesebangunan melalui aplikasi Google Classroom. Materi kekongruenan ini adalah materi yang minggu lalu diajarkan oleh Pak Fajar, ditambah dengan materi yang sekarang. Nanti PowerPoint ini kakak share di grup WA kelas ya. Oke. Soalnya gampang-gampang kok, yang penting teman-teman paham, dan tadi yang perbedaan kesebangunan dan kekongruenannya teman-teman ingat-ingat. Oke, demikian penjelasan Kak Syahda mengenai materi kesebangunan. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.